Mari kita membaca surat Al-Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansur wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mengingat jelang puasa kita membaca kitab Siyam, bab tentang puasa. Pada kitab Muqaddimah Hadramiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shaumu Ramadan bistikmali 199. Yajibu shaumu Ramadan, puasa Ramadan wajib bistikmali Sya'ban, dengan sempurnanya bulan Sya'ban salasin, genap 30 hari. Au biru'yati adlin, atau ada orang yang terpercaya dia melihat hilal bulan baru. Wa idza ruya al-hilal, jika hilal sudah terlihat di baladin, di sebuah daerah, lazima maka wajib man wafaqa matla'uhum matla'ah, maka wajib bagi orang yang satu lokasi. Hadirin rahimakumullah, penentuan bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lain umumnya pakai dua cara. Satu namanya hisab. Hisab itu informasi. Hisab itu informasi yang membantu di mana letak persisnya hilal, ketinggiannya berapa, kira-kira nanti ada mendung apa tidak, jadi informasi. Sehingga dengan demikian, dengan adanya ilmu hisab ini akan membantu. Yang kedua, tim ruqyah akan membantu tim ruqyah langsung tahu, oh, kira-kira lokasinya di sini, ketinggian hilalnya sekian, diperkirakan jam sekian, kemudian kondisi cuaca seperti ini informasi. Tapi sekali lagi, yang namanya informasi itu hanya kayak perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu ya kadang benar, kadang tidak. Karena benar apa tidak perlu namanya ru'yah. Ru'yatul hilal itu istilahnya verifikasi, memastikan benar apa tidak kalau jam sekian ini muncul, benar apa tidak kalau ketinggiannya sekian. Nah, yang membuat nanti hisab sama ru'yah itu berbeda adalah terutama faktor mendung. Misalnya, kebetulan di Indonesia ini seluruh wilayah tempat melihat hilal itu mendung, walaupun hakikatnya hilal bisa dilihat, akhirnya tidak terlihat. Ya, ini yang nanti mengakibatkan antara ru'yah sama hisab hari rayanya berbeda, puasanya berbeda. Ini karena hilalnya tidak terlihat. Atau yang kedua, hilalnya terlampau rendah. Jadi tidak memungkinkan dilihat, misalnya 3 derajat atau berapa derajat, pokoknya rendah, sehingga sulit untuk dilihat. Maka menurut yang ilmu hisab, dia sudah masuk Ramadan. Tapi bagi yang ru'yah, karena nggak bisa dilihat, dianggap belum masuk. Nah, ini yang nanti mengakibatkan puasanya yang hisab sama yang ru'yah menjadi berbeda. Kita tahu yang prediksi yang tahun ini berapa ketinggiannya. Insya Allah kalau masuk kategori bisa dilihat, kemungkinan besar puasanya bersama. Mungkin sekitar
tanggal 2 atau berapa. Ini kisaran kalau memang hilalnya ketinggiannya ini diperkirakan bisa dilihat. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting. Sama-sama penting. Hisab ini informasi, ru'yah ini pembuktian, dibuktikan. Dulu ketika masih belum berkembang hisab, biasanya kalau sudah tidak ketemu, jadi waktu ru'yah tidak ketemu hilal, maka langsung digenapkan 30 hari. Penggenapan ini namanya istikmal. Istikmal ini penggenapan jadi 30 hari. Walisihhatis shaum syurut. Ada beberapa syarat agar puasa kita nanti itu sah. Ini yang nomor 1. Al-awwalu an-niyatu likulli yaumin. Niat setiap hari, wa yajibu tabyid fil fardi. Wajib menginapkan niat fil fardi dalam puasa wajib likulli yaumin, setiap hari. Niat itu ada 2. Ada pelafalan niat, ada niat yang sesungguhnya. Pelafalan niat itu biasanya yang kita baca pakai lisan. Nawaitu sholatin an adai, ini namanya niat lisan. Itu hanya pelafalan, statusnya sunnah. Yang wajib itu yang di dalam hati. Saya besok niat puasa Ramadan. Itu yang wajib dalam hati. Kapan waktunya? Di sini disampaikan menginapkan niat. Yang namanya menginapkan itu dimulai setelah maghrib. Jadi ke depan misalnya hari kedua itu kita bisa niat buka doa, buka puasa sekaligus niat buat besok, itu boleh. Jadi tidak harus nunggu setelah taraweh. Yang namanya niat itu waktu maghrib. Maghrib itu sudah boleh. Jadi selain buka puasa boleh langsung niat besok saya mau niat Ramadan lagi. Saya besok niat puasa Ramadan lagi. Itu sudah sah. Hanya untuk membantu masyarakat, maka ulama-ulama dulu meletakkannya biar tidak lupa, yaitu setelah sholat tarawih. Biasanya setelah sholat tarawih witir, maka diadakanlah doa bersama atau niat bersama. Yang penting jangan sampai kita lupa niat. Nah, kalau lupa niat ini resikonya apa? Kalau lupa niat itu resikonya namanya imsak. Jadi imsak bahasa kitab nih. Jadi perlu jangan bedakan imsak bahasa kitab dengan bahasa masyarakat. Kalau imsak bahasa masyarakat itu sekitar 10 menit sebelum subuh. Imsak diartikan hati-hati. Tapi kalau imsak dalam bahasa fikih itu artinya orang yang puasanya tidak sah tapi tetap wajib seperti orang berpuasa. Jadi ada orang lupa niat, tetap besoknya nggak boleh makan, tapi nggak dinilai puasa. Ini namanya imsak. Dia puasanya batal gara-gara nggak niat, tapi sepanjang hari dia tidak boleh makan layaknya orang puasa. Baru nanti ya buka, tapi nanti selepas Ramadan wajib mengqadha. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, biar kita aman dari peluang lupa niat ini, maka di dalam salah satu madhab seperti madhab Maliki atau pendapat sebagian madhab Syafi'iyah, niat Ramadan sebagai satu kesatuan. Jadi kalau Imam Syafi'i kan niat Ramadan itu harian, setiap hari niat. Tapi kalau mazhab Maliki itu niatnya itu 1 bulan penuh. Makanya niat 1 bulan penuh ini dilakukan di malam pertama. Jadi waktu malam pertama kok besok mau puasa Ramadan,
niatnya dilengkapi, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Di dalam hati langsung lengkap, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ketika sewaktu-waktu lupa niat, mungkin biasanya ikut jamaah untuk niat, kebetulan ada uzur tidak bisa jamaah, lupa niat, besoknya tetap dihukumi sah puasanya tanpa perlu mengqadha. Ini solusinya, solusi yang disampaikan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, dunan nafli, sedangkan kalau puasa sunnah fatujzi'u niyatu qabla zawal. Boleh niat puasa asalkan belum matahari menyingsing. Jadi jelang-jelang zuhur sampai waktu duha baru niat puasa Kemis itu boleh, puasa Senin boleh, puasa Sya'ban boleh. Tentu disyaratkan tidak makan pagi. Kalau sudah makan pagi waktu subuh kok sudah minum, ya sudah tidak boleh puasa. Jadi kalau maknanya boleh niat siang asalkan sejak subuh sampai siang tadi itu belum sempat makan. Kalau sudah setelah subuh sempat minum atau makan, ya nggak berlaku lagi. Jadi yang dimaksud niat itu adalah niat sholat dan niat puasa sunnah sah dilakukan meskipun tidak di malam hari, tapi pagi hari atau siang hari. Wa yajibut ta'yin aidan dunal fardiyati fil fard. Wajib menentukan niat. Jadi yang namanya puasa wajib itu banyak. Ada wajib karena nazar, ada wajib karena Ramadan. Maka kalau kita niat puasa harus ditentukan jenis puasanya apa. Saya besok mau puasa, itu harus dijelaskan. Sama seperti kalau Sya'ban, kita niatnya jelas. Saya niat puasa bulan Sya'ban, saya niat puasa Senin, saya niat puasa Yaumul Bid, hari-hari terang, saya niat puasa hari Sud, puasa hari-hari gelap, dan seterusnya. Yang penting kalau niat itu ditentukan. Ditentukan itu namanya apa? Sama seperti kita sholat, namanya sholat zuhur, asar, itu ditentukan. Lalu yang kedua, al-imsak anil jima'i amdan wa anil istimna, menghindari hubungan badan secara sengaja maupun keluar mani. Ini ada dua. Pertama, hubungan badan. Tentu kalau hubungan badan ini antar suami istri diharamkan. Kalau waktu puasa bisa membatalkan. Malah kalau sengaja sudah tahu kalau tidak boleh berhubungan suami istri, kok Ramadan masih menggauli istrinya, maka terkena kifarat yang lumayan besar. Ya, kifaratnya ya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya berturut-turut itu apa? Sekali tidak puasa sehari, ngulang dari awal. Kecuali kalau faktor uzur seperti haid itu ya tidak masuk hitungan. Tapi kalau ada orang kok diwajibkan puasa 2 bulan berturut-turut, artinya tidak boleh ada yang kosong. Jadi rutin. Satu lagi, tidak boleh sampai keluar air mani. Nah ini yang menjadi diskusi para ulama itu menyangkut kalau kita melihat konten-konten pornografi atau apa, terutama di media sosial. Maka di sini ulama membagi 2 hukum. Pertama, kalau ada orang punya kebiasaan begitu lihat lawan jenis atau melihat konten pornografi kok keluar mani, maka dihukumi batal melihat pornografi. Jadi kalau ada orang punya kebiasaan kalau lihat pornografi mesti keluar mani, maka ketika melihat pornografi kok keluar mani, puasanya. Tapi yang kedua, kalau tidak punya kebiasaan seperti itu, misalnya dia kalau lihat lawan jenis biasa saja,
Nah, ketika lihat lawan jenis, ketika itu kok dia keluar mani, nah, yaitu dilihat-lihat di media sosial atau apa, kok keluar mani, maka dihukumi tidak batal. Karena menurut kebiasaannya dia tidak keluar. Ini tidak batal puasanya, kalau pahalanya ya hangus. Jadi perlu dibedakan, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa itu seperti tadi, hubungan seksual itu adalah membatalkan puasa. Tapi melihat konten-konten pornografi itu membatalkan pahalanya puasa. Jadi puasanya sah menurut fikih, tapi di sisi Allah tidak berpahala. Ini yang tentang tadi. Yang ketiga ini al-imsak anil istiqo, menghindar dari mencoba memuntahkan sesuatu. Wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyari. Nah, di sini yang tidak boleh ini adalah muntah secara sengaja. Nah, kalau tidak sengaja bisa jadi ada kasus-kasus di mana orang lagi mudik atau bepergian, naik kendaraan, entah apalagi kalau naik kapal laut atau apa yang membuat dia mabuk lalu muntah, maka ini caranya tidak boleh habis muntah, selepas muntah itu langsung minum ludah. Nah, ludahnya ini haram, bukan haram ya, membatalkan puasa. Jadi ya tidak mungkin orang makan muntahnya lagi ya, tapi orang habis muntah mungkin lalu dia segera menelan ludah. Nah, ini yang bisa membatalkan puasa. Jadi solusinya bagaimana? Ya segera berkumur. Kalau habis muntah tadi segera berkumur, kok nanti menelan ludah yang sudah bersih, hukumnya tidak apa. Tapi kalau masih habis muntah kok langsung menelan ludah lagi, nah ini yang bisa membatalkan puasa karena ada unsur-unsur yang ada di dalam mulutnya tadi. Ini karena muntah itu hukumnya najis juga, najis dan lain-lain. Ini yang perlu dihindari. Lalu yang keempat adalah al-imsak an dukhuli ainin jaufan, yaitu menghindarkan diri dari kemasukan sesuatu pada lubang tubuh. Kabatinil udhun, seperti lubang telinga, wal ikhli, lubang kemaluan, bisyarti dukhuli min manfadin maftuhin, dengan catatan masuknya dari ruang yang berongga, terbuka. Jadi kayak yang terbuka, kayak hidung, mulut, terus telinga, termasuk nanti kubul, dubur dan yang lain-lain. Ini yang nanti kalau kemasukan sesuatu ini nanti bisa membatalkan puasa. Lain halnya dengan wala yadurru tasyarrubus samam biduhni. Lain halnya kalau peresapan, jadi tidak masuk tapi meresap. Seperti apa? Di sini dikasih contoh minyak. Mungkin yang namanya minyak, orang waktu mau pijat atau apa pakai minyak dalam tubuhnya, itu kan efeknya kan merasuk. Efeknya merasuk tapi ya tidak batal. Wal kukhli, dan juga celak. Wal intisal, termasuk nanti kalau mandi. Yang namanya mandi kan ada air masuk lewat pori-pori tubuh. Nah ini hukumnya tetap tidak batal. Fa in akala au syariba nasiyan au jahilan qalilan au katsiran lam yuftir. Orang makan minum karena lupa atau tidak tahu hukumnya, sedikit maupun banyak, maka tidak membatalkan puasanya. Wala yu'daru al-jahil illa in qaruba ahdu bil Islam. Syaratnya orang tidak tahu itu ada dua. Satu, dia baru masuk Islam. Kalau sudah lama masuk Islam belum tahu saja, lah ini yang dihukumi orangnya yang teledor, bukan. Jadi yang mu'alaf. Yang kedua, au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau hidupnya jauh dari orang-orang yang ngerti.
Bisa jadi di situ ada ustadz, tapi ustadznya tidak terlalu paham fikih puasa. Jadi apa yang seharusnya batal dinilai tidak batal. Nah, ini yang seperti ini dianggap tidak batal. Seperti tadi yang saya sampaikan, bisa jadi kalau kita tidak cermat nganggap menelan ludah habis muntah itu yang nggak ngefek. Dan bisa jadi ada orang yang berpendapat habis muntah lalu menelan ludah dianggap tidak apa-apa, tidak batal. Padahal ya mulutnya tadi harus dibersihkan dulu, biar nanti suci baru nanti bulu. Lalu wala yuftiru bi hubarit thariq wa in ta'ammada fatha famihi. Ini dikasih ilustrasi. Kalau debu jalanan itu tidak membatalkan sekalipun sengaja membuka mulut. Sengaja. Tapi ya saya kira enggak. Lalu wala bibal ghirri tahir al khalis min ma'din. Termasuk menelan ludah yang suci murni. Jadi wa in kharaja ala lisan, sekalipun keluar dari lidah. Nah ini wa yuftiru bi jar'ir riqi bima baina asnanihi bi qudrati ala makhfihi. Bisa batal menelan ludah kalau ada benda yang terselip di gigi atau gusi dan bisa dibedakan. Jadi kalau ada selipan-selipan, ada terselip di mulut, kok di situ ada makanan atau bekas-bekas sahur atau apa, kok masih ada sisa, dan lidah kita bisa membedakan kalau itu makanan atau sisa makanan, maka harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan nanti dihukumi membatalkan. Termasuk ini bin khoma. Khoma ini riak, lendir atau riak. Selanjutnya wabi usuli ma ilmat madha ilal jauh, sampainya air berkumur sampai ke lambung atau ke perut. In balagha fi ghairi najasatin wa bi ghairi mubalaghatin min matmatatin li tabarrudin aw rabi'atin. Intinya adalah kalau untuk berkumur ini, kalau berkumurnya itu standar. Berkumurnya standar itu apa? Kita menghadapkan wajah ke depan atau ke bawah, itu kumur standar. Kalau kumur yang sunnah itu menengadahkan kepala, itu yang sunnah. Jadi kepalanya sampai didongakkan ke atas sehingga waktu berkumur itu sampai jelang rongga. Jadi membersihkannya itu yang sunnah. Tapi kalau sekedar kumur biasa, wajahnya masih tetap menghadap ke depan, apalagi ke bawah, kok ada air yang masuk, itu dihukumi dimakruh, tidak sampai membatalkan. Au abasa au bitabayyunil akli naharon la bil akli makruhan. Tidak batal puasanya dengan makan karena dipaksa. Al-khamis wasadis wasabi, kalau ini khusus wanita, ada al-islam wan naqa anil haid wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Lalu wal akla fi jami'in nahar, harus sadar sepanjang waktu puasa. Wala yadurul igma wasufru in afaqalah dotan fina. Kalau ada orang pingsan kok nanti dia sempat sadar, maka dihukumi sah puasa. Tapi kalau sejak habis sahur sampai maghrib ini pingsan terus, ini yang dihukumi nggak sah. Tapi kalau sebentar ya tidak apa-apa. Kalau sempat sadar itu sah. Baik, yang terakhir di sini adalah wala yasihu shaumu yaumal idain, tidak sah puasa 2 hari raya, wala ayyam tasyrik, termasuk hari tasyrik, wala nisfil akhir min Sya'ban, dan hari terakhir di bulan Sya'ban, kecuali ini illa liwirdin, kecuali punya tradisi, punya kebiasaan puasa setiap hari, maka boleh puasa hari ke-30 Sya'ban. Au nadrin atau nadar, au qadha boleh. Jadi meskipun 30 Sya'ban boleh qadha Ramadan sebelumnya. Au kafarat atau bayar kifarat
awas lama ba'dan nisfi bima qabla, atau melanjutkan puasa nisfu Sya'ban yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini catatan para ulama biasanya seperti ini. Kalau misalnya kita tanggal 16, 17 puasa Sya'ban, lalu tanggal 18 tidak puasa, maka ulama menyarankan 19 dan seterusnya tidak usah lagi puasa. Ini biasanya seperti ini. Jadi kapan berhentinya puasa Sya'ban? Kalau kita sempat tadi mulai dari nisfu Sya'ban sampai nanti tanggal 30 Sya'ban kok sempat terhenti sekali, maka selanjutnya ya tidak usah puasa. Ini biasanya catatan seperti itu. Kecuali tadi kalau punya kebiasaan puasa Senin Kemis, ya tidak apa-apa, walaupun sempat terpotong boleh untuk puasa bulan Sya'ban. Ini beberapa materi tentang puasa yang dari kitab. Silakan mungkin diskusi atau tanya jawab, mungkin ada hal-hal yang bisa digali lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kalau misalkan ada laki-laki yang berpuasa tengah hari merasa haus, akhirnya membatalkan puasanya. Nah, tapi tidak menyaur utang, tidak membayar utang di hari lain, cuman bayar fidyah, cuman bayar fidyah itu saja. Nah, sedangkan sudah diberitahu sama istrinya bahwa wajib bagi laki-laki itu untuk puasa Ramadan itu wajib harus nyaur gitu. Kalau misalkan nggak bisa ditemani waktu puasa Senin Kemis gitu. Tapi ya itu tadi bilangnya nggak kuat. Kalau nahan lapar bisa, tapi kalau nahan haus nggak bisa. Itu hukumnya gimana Ustaz? Untuk istrinya apakah berdosa? Terus untuk suaminya juga bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau dalam Al-Quran itu yang boleh bayar fidyah itu wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hanya orang yang ada 3. Yutikun itu artinya ada 3. 1 lansia. Jadi lansia ini orang yang sudah usianya sepuh, sudah tua, lalu kalau puasa memaksa, mampu tapi memaksa. Kalau mampu memaksa saja boleh bayar fidyah, apalagi yang sudah nggak mampu. Ini Al-Quran ini yang lansia aslinya mampu, tapi sering saya ibaratkan, seandainya dia kuat ngangkat 5 kilo, disuruh ngangkat 5 kilo. Mampu tapi ya sekuat tenaga. Ini yang boleh bayar fidyah. Apalagi kalau nggak mampu sudah pasti. Kalau sudah nggak mampu puasa sudah pasti boleh bayar fidyah. Ini yang pertama, lansia. Kedua, orang sakit yang menurut kebiasaan sulit diharapkan kesembuhannya. Mungkin dia sudah lama sakitnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, sulit untuk sembuh. Maka yang demikian ini langsung dibayarkan fidyah. Bayarkan. Bisa di awal, bisa nunggu 1 bulan baru dibayarkan, terserah. Masalah fidyah kapan bayarnya bebas. Di awal juga tidak masalah. Ya, terutama kayak tadi orang-orang yang dia itu tidak dimungkinkan menurut kebiasaan bisa sembuh. Ini dibayarkan fidyah. Mungkin orang yang koma termasuk. Lalu yang ketiga ini masuk kategori ini adalah orang-orang yang hamil dan menyusui. Itu nanti ada kasus di mana orang hamil dan menyusui itu dia diharuskan membayar fidyah. Ini contoh.
Satu lagi, kalau di luar ayat tadi ada namanya orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, kok dia dulu punya hutang puasa, maka dalam mazhab Syafi'i disuruh milih 3. Nomor 1 adalah ahli warisnya puasa untuknya. Ini kalau mampu. Jadi nanti dicatat ahli warisnya ada berapa, 5. Kemudian nanti orang tuanya dulu sempat nggak puasa berapa, 1 bulan, dibagi berapa orang berapa. Yang kedua, bayar fidyah. Jadi nggak ganti puasa tapi bayar fidyah. Jadi tadi dia dulu itu waktu nggak puasa berapa kali, setelah wafat diganti fidyah 6,7 ons, hampir 1 kilo, 6,7 ons beras. Tapi pendapat yang ketiga ini ya, karena menurut mazhab Hanafi orang yang sudah wafat itu nggak kebebanan hukum, jadi ya tidak diapa-apakan, tidak apa-apa. Nah, ini yang paling ringan. Tapi saya kira kalau yang lebih baik milih 2 opsi. Kalau nggak gantikan puasanya ya bayarkan fidyah. Ini orang-orang yang bayar fidyah. Berarti dari kasus jenengan tadi tidak masuk kategori yang boleh bayar fidyah. Dia terus harus mengqadha, statusnya itu mengqadha. Nah, ketika mengqadha kok tidak mampu, kapan berhentinya kewajiban mengqadha? Kalau sudah wafat. Jadi selama masih belum wafat ya tetap ini dia punya kewajiban. Nah, bagaimana dengan status seorang istri? Biasanya Islam itu hanya memberikan 3 pilihan. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa bilisani fa biqalbi. Kalau misalnya statusnya itu anak, orang tua bisa maksa karena punya wewenang. Tapi kalau terhadap suami, maka kesulitan untuk yang wewenang ini. Maka jalur kedua, fa bilisani, lewat nasihat. Kalau nasihat kok tidak bisa, minimal si istri tidak boleh membenarkan tindakan, yaitu fabi kolbi. Jadi kalau ada misalnya ada suami kok tidak sholat, kok secara wewenang nggak mampu dikasih nasihat, kok nggak berubah juga, minimal jangan mengiyakan. Jadi tetap menganggap tindakan tadi itu salah. Nah, kalau itu sudah lepas dari beban kita. Ini ibaratnya orang itu lepas dari beban tanggung jawab, karena kita sudah, yang berdosa itu apa? Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dulu ada kaum Tsamud yang nyembelih untanya kaum Tsamud itu 1 orang, tapi yang setuju seluruh masyarakat. Maka Al-Quran mengecam seluruh masyarakat. Jadi yang dikecam bukan hanya si penyembelih, termasuk yang setuju. Jadi masyarakat yang setuju itu, bahasa sederhananya gini, orang yang setuju dengan kemaksiatan statusnya adalah orang yang bermaksiat juga. Kalau setuju tidak apa-apa, sudah ini tidak apa-apa, tidak puasa, ini berarti hatinya tidak ingkar. Jadi saya kira orang-orang yang seperti itu untuk istrinya tidak masuk taklif, beban untuk tanggung jawab. Untuk masalah ini tadi, bagaimana cara membenahi istri suami yang demikian, tentu ya banyak cara. Biasanya kita pakai 2 pendekatan. 1 pendekatan doa, 2 pendekatan ilmu. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Jadi minta didoakan agar dirahmati. Ya Allah, semoga suami saya ini dirahmati. Salah satu bukti dirahmati Allah ya dia mau puasa. Ya mau puasa ini berarti dirahmati. Yang kedua, kalau tidak rasyad, cari celah ilmu dan yang lain-lain yang sekiranya suatu ketika dia hatinya terbuka. Jadi ada pendekatan doa, ada pendekatan ilmu untuk terus-menerus memberikan informasi. Masalah nanti kalau tidak berubah itu sudah bukan wewenang manusia.
masih tetap saja berubah, ya sudah, itu urusannya ya lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau saya tetap yakin puasa itu wajib, kalau engkau merasa enggak wajib, ya itu urusannya. Seperti itu. Saya kira itu. Yang saya uruskan ada ayat sasiyam syahraini mutatabi'ain, itu yang kepatrakan itu dua-duanya atau satu? Yang ini, yang apa? Ya. Ya, yang namanya pelaku dalam hal ini mirip-mirip sama kasus persentuhan laki-laki perempuan. Yang batal wudunya yang nyentuh apa yang disentuh? Sama. Statusnya sama. Ini statusnya sama. Berarti yang kasus tadi hubungan suami istri juga sama, statusnya sama. Tapi nanti tentu hal-hal seperti ini perlu ada rincian, mohon maaf, misalnya ada kasus-kasus pemerkosaan. Ini kan beda kasus. Kasus-kasus pemerkosaan ini ya harus diposisikan ya berbeda sama kasus kalau suami istri tadi kan masuk kategori tanda kutip rela, saling rela. Tapi kalau perkosaan ini masuk kategori ustukrihu, terpaksa. Sedangkan dalam hadis dijelaskan orang yang dipaksa itu tidak kebebanan hukum. Jadi orang sudah dipaksa bagaimana? Sama seperti ini kalau kita tanpa sadar lupa, kemudian tiba-tiba ada makanan terselip yang termakan, lah itu kan terpaksa kondisi, tidak dalam kondisi yang dalam kondisi terpaksa itu tidak. Mungkin kasus tadi syahraini mutatabi'ain, kalau terjadi antar suami istri yang suka sama suka atau saling rela tadi ya sama-sama kebebanan hukum. Tapi dalam kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan di bulan Ramadan, tentu yang kebebanan hukum pelaku. Sedangkan untuk yang si yang terpaksa yang dimasukkan ke hadis tadi, orang yang terpaksa tidak kebebanan hukum, tidak kebebanan. Saya kira ini. Yang lain? Itu ada yang lain. Ibu dulu belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau misalkan ibu hamil bayar fidyah ya. Tapi kalau ibu hamilnya merasa ingin berpuasa, kalau sampai maghrib kan mungkin nggak kuat. Misalkan dia mau kayak yang anak kecil itu, misalkan kalau tidur dia buka sampai maghrib, apa bisa? Baik. Pertama ya dikembalikan ke definisi puasa. Definisi puasa itu ya wa atimmus syiyama ilal lail. Jadi sempurnakanlah puasa sampai malam. Sampai malam berarti sempurna, nggak ada jeda sampai nanti malam yaitu maghrib. Berarti kalau dia makan, misalnya ada makannya, ya dihukumi tidak puasa. Kalau ada makan. Yang kedua seperti ini, kasus ibu hamil sama ibu menyusui itu kasusnya kan ada dua. Satu, dia kuat atau dia itu lemah. Jadi kalau dia itu kuat itu dalam pengertian aslinya saya ini kuat, tapi saya kasihan bayi yang saya kandung, anak yang saya susui. Kalau saya puasa, anak saya ini loh ikut efek, kepengaruh. Maka dia disuruh double itu, suruh kodok karena dia tidak berpuasa, dan dia suruh bayar fidyah gara-gara dia tidak puasa faktor orang lain, bukan faktor. Kalau dia sendiri lemah ya sudah cukup kodok saja. Dia tahu tiap saya puasa ketika hamil mesti saya lemah. Ya sudah, dia hanya sendiri lemah. Berarti apa? Motivasi dia tidak puasa bukan orang lain. Orang lain itu artinya bayi. Kalau motivasinya bukan orang lain, ya dia cukup kodok saja, nggak usah bayar fidyah. Tapi yang menyebabkan bayar fidyah tadi, orang tidak puasa gara-gara pihak lain.
dia aslinya kuat, tapi khawatir kondisi bayinya, kasihan kondisi anaknya kalau dia puasa. Ya ini ya, dia disuruh untuk membayar fidyah. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ini saya mau tanya, suatu hari itu ada teman-teman datang ke rumah, tak suguhi makanan itu. Akhirnya dia makan juga. Aku sebenarnya puasa hari ini. Dia kalau suguhi tak makan aja. Itu bagaimana? Baik, seperti ini. Untuk kalau puasa wajib itu tidak boleh. Puasa wajib itu baru boleh dibatalkan kalau dalam kondisi terpaksa. Jadi kayak pekerja kasar, mungkin dia jadi petani atau apa, jadi pekerja kasar, pekerja berat. Ketika pagi-pagi dia sudah niat puasa, tapi di tengah pekerjaan sudah tidak tertahankan, kesulitan sekali untuk, atau sakitnya di siang hari. Jadi ketika waktu pagi aman, waktu siang penyakitnya kumat atau apa, akhirnya tidak tertahankan. Nah ini baru boleh membatalkan puasa wajib. Tapi kalau tujuannya sekedar menghormati tuan rumah, itu tidak boleh dijadikan alasan. Tidak boleh dijadikan alasan membatalkan puasa wajib. Puasa wajib itu ya Ramadan, qadha, termasuk juga puasa kifarah atau nazar ini termasuk juga yang wajib. Kalau untuk kalau puasa sunnah itu ada dua pilihan. Kalau orang tersebut sudah rutin berkunjung, maka nggak boleh. Jadi kalau sudah ngumpul, biasanya ya bertamu ke situ kok gara-gara disuguhi kok batal, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah biasa, Tapi kalau ada teman dari jauh yang jarang ketemu bertamu ke rumah kita, lah saat itu kita itu disunahkan batalkan puasa sunnah. Biar pahalanya double. Satu, pahalanya adalah tetap dia itu sudah niat puasa, dan niat puasa itu niatul mukmin khairun min amali. Niat saja walaupun nggak hasil sampai tuntas tetap berpahala. Jadi kan sudah niat puasa, sudah berpahala. Nah pahala kedua, pahala melanjutkan puasa sampai maghrib dia dapat pahala puasa. Tapi kalau dia menyenangkan tuan rumah, dia dapat pahala. Jadi berpindah dari satu pahala ke pahala yang lain. Ini kasusnya kalau jarang. Ini masa sudah teman lama, nggak pernah ketemu, waktu ketemu disuruh makan nggak mau. Ini kan ya mengecewakan. Tapi ya ini biasanya dibedakan itu. Temannya tadi ini apakah teman yang rutin ketemu atau yang jarang-jarang. Kalau jarang-jarang disunahkan untuk batalkan puasanya. Kan jarang-jarang ketemu. Tapi kalau sudah sering ya sudah ya. Termasuk ini ada misalnya pengajian pas hari Kamis atau apa. Dia punya kebiasaan puasa Kamis. Nah saya tiap pengajian disuguhi ya mesti saja. Ini kan tidak bisa jadi alasan. Jadi kalau yang namanya kapan kita boleh membatalkan puasa sunnah, lihat kebiasaan. Apakah tamu atau tuan rumah tadi orang yang sering kita jumpai, atau menjumpainya tidak sering atau kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau bertanya, untuk niat yang 1 bulan penuh itu apakah memang ada redaksinya yang memang jelas rujukannya? Gitu. Atau nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kitab itu kitab mazhab Syafi'i, kalau ada Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan yang lain itu ada. Tapi biasanya untuk praktisnya biasanya ini di websitenya NU Online itu ada. Di situ biasanya ditampilkan nawaitu shauma syahri Ramadan kullahu atau apa, nanti
fardun ada. Jadi ada kata-kata seluruhnya. Nanti silakan dicek di misalnya seperti di itu kalau rujukan kitabnya di kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in itu ada. Tapi kalau kita kepingin tahu redaksi versi bahasa Arabnya itu beda-beda. Kadang ada yang pakai jami'i, kadang pakai kulun. Tapi secara terjemah artinya sama, yaitu seluruhnya. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ini kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu seperti itu. Kalau bahasa Arab yang membuat redaksinya berbeda, itu hanya membahasa Arabkan seluruh, itu apakah jami'un, apakah kullahu. Itu ada beda-beda redaksi di situ. Hanya pilihan redaksi yang membuat berbeda. Tapi kalau rujukannya di kitab sudah tadi saya sampaikan di mazhab Syafi'iyah. Ini padahal ini mazhab Maliki, tapi dikutip dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ini bisa menjadi sebuah opsi bagi masyarakat, terutama yang bisa jadi pelupa atau apa. Orang kalau pelupa kan sudah besoknya tetap harus tidak makan minum, nanti selepas Ramadan harus ngotot, ini kan serba sulit. Nah, maka dikasih opsi, dikasih pilihan bisa berpindah mazhab. Berpindah mazhab itu boleh-boleh saja kalau memang ada kebutuhan. Sama seperti ini, kalau kita ada kebutuhan waktu keluar zakat fitrah, saya karena keluarga saya banyak, mungkin kalau mau menzakati pegawainya banyak, kalau saya mengeluarkan zakat pakai beras harus butuh armada, butuh akomodasi, butuh ini macam-macam, yaitu tambah biaya. Mendingan biayanya tadi saya alokasikan untuk sodako atau apa, makanya saya zakatnya pakai uang, ya boleh. Berarti kan dia pindah mazhab karena ada kebutuhan. Saya butuh ikut mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah pakai uang. Tapi saya kira kalau kita hanya sendiri atau keluarga kecil, ya lebih baik konsisten ke mazhab Syafi'i, ya pakai beras. Kenapa pakai beras? Zakat itu sesuai dengan yang dizakati. Ini aslinya zakat itu sesuai dengan yang dizakati. Kalau zakat perdagangan maka ya uang. Kalau zakat pertanian hasil pertanian. Maka kalau zakat fitrah itu zakat badan, maka zakat yang paling tepat adalah apa yang kita makan. Karena kita makan nasi, zakatnya beras. Itu penjelasannya seperti itu. Terus juga ada yang mau belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya masih ada sisa utang puasa tahun lalu, terus masih ada sisa, terus itu udah Ramadan, terus gimana maksudnya? Ya bayar denda itu fidyah. Fidyah itu artinya denda atau tebusan. Jadi dulu yang belum tercover itu berapa hari? Saya kemarin misalnya karena mau mengkodok sudah lewat, atau pas mau mengkodok kemudian terkena haid dan sebagainya, akhirnya nggak bisa kodok, maka di total tahun lalu berapa hari yang masih belum terbayarkan, terkodok. Nah itu nanti perharinya dikalikan 6,7 ons. 6,7 ons bayar fidyah dibayarkan saat dan nanti kalau telat 2 tahun juga sama bayar fidyah dihitung, tapi tidak ada penggandaan. Ya berapa hari dia nggak puasa ya itu dinilai. Jadi bukan berarti kalau saya dulu 5, bisa jadi kan ada orang dulu saya tidak sempat puasa 5 tahun yang lalu, sekarang ya nggak dilipatkan 5 kali ya tetap bayarnya sekali. Bayarnya itu dendanya sekali, denda bayar fidyah. Nah nanti selepas Ramadan dikasih peluang lagi untuk jadi
hutangnya tetap tidak ini ya, hutangnya tetap tidak hangus, tapi tahun berikutnya tetap harus dikotor. Hanya karena dia telat, maka disuruh bayar tebusan atau denda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum